Oke, kita bahas ini latihan seri yang C. Masih tentang sifat koligatif. Nomor 1, kita ditanya berapa tekanan uap jenuh larutan urea 4%. Kalau kita punya larutan urea 4%, ini berarti kita bisa berasumsi dalam setiap 100 gramnya itu terdapat 4 gram urea dan 96 gram pelarut atau air. Di sini pelarutnya air. Nah, kita ditanya berapa tekanan uap jenuhnya. Kalau kita ditanya tekanan uap jenuh, berarti kita ditanya berapa P-nya. Ingat, P itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap jenuh air murni. Tekanan uap jenuh air murninya 27. Fraksi mol pelarutnya berarti mol pelarut, mol air di sini. Dibandingkan dengan jumlah mol total zat yang ada di situ. Di situ ada air dan ada urea. Nah, ini kalau kita hitung tekanan uapnya jadi 26,67. Nomor 2, kita diberi keterangan tekanan uap jenuh larutan atau kita sebut itu P adalah 29,61/91. Sedangkan tekanan uap jenuh air pada saat yang sama adalah 30 mm Hg. Jadi kita dapat informasi P dan P0 di sini. Nah, kalau kita hitung delta P-nya, berarti kita cari selisihnya aja ya. Tekanan uap air murni itu tadinya 30, terus dia turun jadi 29,61/91. Jadi deltanya segitu. Nah, 30-nya kita rubah dulu aja ya. 30 itu kan sebenarnya 29 ditambah 1. 29 ditambah 91/91. Jadi kalau kita hitung selisihnya, delta P-nya itu adalah 30/91. Jadi kita peroleh fraksi mol zat terlarutnya itu adalah 1/91. Berarti fraksi mol pelarutnya harus 90/91 dong ya. Karena kalau dijumlahkan itu harus sama dengan 1 total fraksinya. Nah, perbandingan fraksi mol itu sama dengan perbandingan mol. Jadi 1/91 dibanding 90/91. Dari situ jadi kita peroleh hubungan fraksi mol, jumlah mol pelarut itu adalah 90 kali jumlah mol zat terlarut. Sekarang kita mau nyari persennya. Persen itu kan berarti persen massa. Berarti massa zat terlarut dibandingkan dengan massa total. Zat terlarutnya kita hanya tahu adalah urea, adalah glukosa, MR-nya 180. Jadi massanya adalah jumlah mol glukosa dikali 180. Massa adalah mol dikali MR. Nah, sementara massa totalnya berarti di sini ada, saya salah nulis. Massa glukosa ditambah massa air. Massa air berarti jumlah mol air dikali MR air. Mol airnya itu tadi kita udah tahu 90 kali lipat mol glukosanya. MR airnya 18. Nah, jadi kita dapat persentasenya. Ini kalau dihitung jadi 180 dibagi 180 ditambah 90 kali 18 NT ya. Jadi 10%. Nomor 3, kepekatan glukosa dalam air pada suhu tertentu adalah 7,5 molal. Ini kepekatannya dituliskan dalam satuan molalitas. Jika tetapan penurunan titik beku molal air adalah 1,86, itu berarti adalah KB-nya. KF dong ya. Kan titik beku, freezing. Maka penurunan titik beku larutan glukosanya berapa? Kita ditanya berapa delta TF-nya. Penurunan titik beku itu tergantung dari molalitas larutan dan konstanta penurunan titik beku pelarutnya. Dalam hal ini air. Molalitasnya 7,5, KF-nya 1,86. Jadi penurunan titik bekunya adalah, nah ini kurang lebih 13,9 sekian, kita bulatkan aja 14. Karena kita ditanyanya penurunan titik beku, jadi jawabannya adalah 14. Seandainya kita ditanya berapakah titik beku larutan sekarang, nah baru
titik beku larutan ini turun 14 derajat dari titik beku air. Titik beku air kan 0 derajat Celcius. Jadi kalau ditanya berapa titik bekunya, nah jawabannya adalah min 14 derajat Celcius. Tapi karena kita ditanya penurunannya, jadi jawabannya yang E. Nomor 4. Titik didih larutan 38,4 gram naftalena dalam benzena, ini berarti zat terlarutnya nih. Ini adalah pelarutnya. Adalah 87,7 derajat Celcius dan titik didih benzen 80,2 derajat Celcius. Jadi di sini zat terlarutnya naftalena, pelarutnya benzen. Benzen kalau nggak ada zat terlarut mendidih pada suhu 80,2. Kalau ada zat terlarut, ada naftalena di dalamnya, naik tuh titik didihnya. Naik jadi 87,7. Berarti kita bisa menghitung berapa kenaikan titik didihnya. Nah, kenaikan titik didih itu kan bergantung dari molalitas dan konstanta kenaikan titik didih. Naftalena sama benzen ini dua-duanya sama-sama senyawa nonpolar. Jadi kita anggap non elektrolit, jadi nggak ada faktor Van Hoff di situ. Jadi kita menghitungnya begini aja. Nah, delta TB-nya berarti kita hitung kenaikannya tadinya 80,2, sekarang berubah jadi 87,7, jadi dicari selisihnya. Jumlah mol di sini adalah mol zat terlarut, jadi mol naftalenanya. Naftalenanya 38,4 gram, MR-nya 128. P-nya massa pelarutnya berarti massa benzen 200 gram. Nah, kita ditanya memang konstanta kenaikan titik didih molal benzen atau KB-nya benzen berapa. Nah, ini nanti kita hitung. Ternyata kalau dihitung KB-nya benzen, ntar kecepatan. Saya urai dulu, berarti 87,7 dikurangi dulu 80,2. Kenaikannya 7,5 derajat Celcius. Ini 0,3. Nah, gini. Jadi KB-nya itu adalah 5 derajat Celcius per molal. Nomor 5, terdapat 2 jenis larutan. Ada larutan 1, ini dibuat dengan melarutkan A gram gula, terlarutnya gula dalam 25 gram alkohol, pelarutnya alkohol. Larutan 2 ini dibuat dengan melarutkan B gram gula dalam 200 gram alkohol. Terlarutnya gula, pelarutnya sama-sama alkohol. Kita diberi tahu perbandingan kenaikan titik didih larutannya adalah 3:2. Kita ditanya berapa perbandingan masanya atau A banding B-nya. Langsung aja ya kita bandingkan masing-masing kenaikan titik didihnya. Titik didih itu tergantung dari molalitas dan konstanta kenaikan titik didih. Molalitasnya langsung aja ya kita ganti jadi jumlah mol kali 1000 per P. Larutan gula non elektrolit, jadi nggak ada faktor Van Hoff-nya di sini. Nah, karena pelarutnya sama-sama air, pasti konstanta kenaikan titik didihnya sama. Jadi langsung saya coret di situ. Karena tidak berpengaruh. Perbandingan kenaikan titik didihnya 3:2. Nah, ini angka 1000 karena sama. Berarti jadi 1 juga ya. Saya coret dulu. Jumlah mol pelarut yang pertama, jumlah mol zat terlarut yang pertama, A gram gula, berarti A dibagi MR gula dikali 1 per massa pelarutnya 25 gram alkohol. Dalam keadaan 2, zat terlarutnya B gram, MR-nya pasti sama ya karena sama-sama gula. Ntar kita coret juga tuh. Massa pelarutnya 200 gram alkohol. Nah, MR-nya sama. Kita coret. Jadi 3/2 itu sama dengan A per B dikali, nah itu jadi kita balik ya. Kita ditanya A banding B-nya jadi berapa. Oke, kita hitung. Ini bagi dulu aja ya. Di 8. Jadi 16A sama dengan 3B kalau dikali silang. Atau perbandingan A dan B-nya 3:16. Nomor 6. Larutan kalium iodida, elektrolit nih.
elektrolit biner 2 ion. 0,1 molal mendidih pada suhu 100,1 derajat Celcius. Berarti naik 0,1 derajat Celcius dari titik didih air. Air kan dianggap mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada saat yang sama, titik didih larutan amonium fosfat itu terdiri dari ion amonium dan ion fosfat, muatannya masing-masing gitu. Jadi pasti ion amoniumnya ada 3 ya. Atau itu elektrolit quaterner. Nah, langsung aja kita bandingin delta Tb larutan Ki sama delta Tb larutan amonium fosfat. Molalitasnya beda nih, jadi saya bedain juga. Konstanta kenaikan titik didihnya pasti sama karena sama-sama dalam air. Faktor Van Hoffnya beda ya karena jumlah ionnya beda. Delta TF-nya kalium iodida 0,1 derajat Celcius. Amonium fosfat mau kita hitung kenaikan titik didihnya. Molalitas kalium iodidanya 0,1. Nah, karena nggak ada keterangan alfanya berapa, berarti kita anggap alfanya 100%. Kalau gitu jadi faktor Van Hoffnya sama dengan jumlah ion. Kalium iodida jumlah ionnya 2. Oke, amonium fosfatnya 0,05 molal. I-nya berarti 4 ya karena 4 ion. Jadi kita dapat kenaikan titik didih amonium fosfatnya itu jadi sama ya, 0,1 derajat Celcius juga. Kalau gitu berapa titik didihnya? Jadi 100 ditambah 0,1. 100,1 juga derajat Celcius. Nomor 7. Ke dalam 5,8 gram larutan glukosa yang titik bekunya min 0,36 derajat Celcius ditambahkan 8 gram natrium hidroksida. Sekarang titik beku campurannya menjadi berapa? Nah, kita lihat dulu nih keadaannya. Dalam keadaan pertama, kita hanya punya larutan yang terdiri dari pelarut atau air dengan glukosa. Kalau keadaan 2, itu ke dalamnya katanya ditambahkan NaOH. Jadi pelarutnya ada 2. Ya, yang pertama, dia membeku pada suhu min 0,36 derajat Celcius. Berarti delta TF-nya itu adalah 0,36 derajat Celcius. Turun 0,36 dari titik beku air. Kita ditanya sekarang, kalau ditambahkan NaOH jadi berapa nih? Jadi kita langsung bandingkan aja delta TF1 sama delta TF2. Pada keadaan 1, zat larutnya cuma 1, jadi kita cuma masukin molalitas yang ke 1 aja ya. Dan nggak ada faktor Van Hoffnya karena glukosa non-elektrolit. Keadaan 2, kita punya 2 zat terlarut nih di sini, jadi molalitasnya harus kita totalkan. Nah, zat yang kedua elektrolit, jadi perlu dikalikan. Jumlah ionnya pasti lebih banyak. Faktor Van Hoffnya saya masukin di situ. KF-nya pasti sama karena pelarutnya sama. Nah, kita sekarang masukkan angkanya. Nah, molalitas itu jumlah molnya mol zat terlarut berarti ya. Mol glukosa aja kalau yang di larutan yang pertama. Kalau yang kedua berarti jadi ada 2 zat terlarut. Yang keduanya natrium hidroksida 8 gram, MR-nya 40. Faktor Van Hoffnya berapa? Dia adalah basa kuat biner, basa kuat 2 ion. Jadi I-nya 2. Nah, kita hitung sekarang delta TF2-nya jadi berapa? Dengan perhitungan yang itu. Saya langsung aja, jadi 5,8 per 180 itu adalah 0,032. Ini 0,4. Di 0,032 dibagi 0,032 ditambah 0,4.
Nah, nanti dihitung delta TF2-nya. 0,36 dikali 0,432 dibagi 0,032. 4,86. Delta TF-nya 0,486. 4,86. Berarti titik bekunya jadi berapa? Oh, turun 4,86 derajat dari titik beku air. Jawabannya itu. Karena masih nggak yang D. Ini kalau yang ditanya delta jawabannya yang ini. Kalau ditanyanya titik beku, jawabannya yang A. Nomor 5. 6 gram, ini massa zat terlarut, zat elektrolit biner, berarti jumlah ionnya 2. Dengan alfa 0,5,